Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Kamis 26 Februari 2026 dipimpin Ketua DPRD Tati Teru Cahyono, didampingi Wakil Ketua Ulum Bastomi. Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro yang mewakili Bupati Nganjuk serta jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Dalam penyampaiannya, Ketua Bapemperda DPRD Nganjuk menegaskan bahwa proses penarikan maupun perubahan Raperda merupakan bagian dari penyempurnaan regulasi agar tidak menimbulkan multitafsir dan tetap selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. 8 Raperda yang dibahas terdiri dari 4 usulan pemerintah daerah dan 4 inisiatif DPRD yang masih dalam tahap pembahasan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ini prosesnya panjang. Kita mau membahas ada perda inisiatif dan ada perda dari eksekutif. Perda inisiatif ini proses panjang, dimulai dari rapat paripurna internal sampai 4 kali, pandangan, penyampaian, rapat umum, sampai akhirnya kita rapatkan paripurna pada hari ini bersamaan dengan perda dari eksekutif. Ada 4 dari perda inisiatif yang disampaikan tadi, dan juga ada perda 4 dari eksekutif. Ada 3 perubahan dan 1 penyertaan modal, ada 4. Totalnya jadi ada 8 perda. Maka tahapan berikutnya, besok itu pandangan umum fraksi-fraksi, besoknya lagi paripurna lagi, itu pembentukan pansus yang akan membahas 8 raperda yang disampaikan pada hari ini. Berarti nanti ada 4 pansus, 1 pansus membahas 2 raperda. Perda-raperdanya apa ya, nanti masih kita duduk sama Bapak Perda. 1 perda dari eksekutif dan 1 perda inisiatif dari DPRD. Itu 1 pansus karena ada 4 dari inisiatif dan 4 dari eksekutif. Dari perda nanti membahas 2 raperda. Pak Ketua, ini yang disampaikan ini yang lebih diprioritaskan yang perda yang mana, Bapak? Karena di Bapemperda itu kan banyak sekali masukan-masukan. Yang menentukan pertama memprioritaskan itu kan ini memang yang prioritas, baik perda inisiatif maupun perda dari eksekutif. Dari misalkan sekarang ada masuk permintaan ada 50 perda inisiatif, kan dikaji dari teman-teman Bapemperda. Maka ini kan sesuai dengan urutan prioritas 1, 2, 3, 4 yang dari inisiatif. Terus dari eksekutif misalkan 3 demikian, ada misalkan 30 atau 40. Yang 1, 2, 3, 4 ini yang prioritas. Berarti ini 4 prioritas pertama pada tahun ini yang akan kita bahas maksimal nanti 6 bulan. Maksimal. Pak, tadi disampaikan ada perda terkait masalah PPA, Pak Ketua. Itu seperti apa, Pak? Dijelaskan. Ya, melihat fenomena. Melihat fenomena. Karena mungkin banyak sekali kejadian-kejadian. Maka lewat Bapemperda itu kajian dan itu dianggap menjadi prioritas. Karena banyak kejadian-kejadian di masyarakat seperti itu, maka dibuat payung hukum. Sehingga nanti berupa perdanya seperti apa. Pasti nanti kita minta masukan, saran, kajian-kajian dari semua pelaku. Semua pelaku kita undang di sini. Jadi masukan-masukannya seperti apa sebelum dituangkan di pasal-pasal. Saya mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu. Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro atau yang akrab disapa Mas Hendi menjelaskan salah satu fokus pembahasan adalah perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 terkait penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah. Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Nganjuk, khususnya dari sektor bantuan ekonomi rakyat. Mungkin dapat diketahui ini gambaran. Oleh karena itu ini adalah bentuk atensi yang cukup. Ya, ini kami bersama dengan rekan-rekan dari legislatif saat ini kami mengajukan
ada kurang lebih sekitar 4 raperda, yaitu salah satunya terkait dengan pengelolaan aset milik daerah, lalu terkait dengan perlindungan sosial, tata ruang, kurang lebih itu ya yang kita usulkan untuk dibahas pada tahun ini. Dan alhamdulillah juga kami dapat 4 raperda juga dari rekan-rekan legislatif dari DPRD, salah satunya terkait dengan pendidikan, kesehatan, yang ini sama-sama yang kita gaungkan bersama-sama, dan alhamdulillah sinergi baik sekali terkait dengan cagar budaya juga dari rekan-rekan dari DPRD. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik. Pak, tadi disampaikan terkait masalah pemasukan daerah ya, PAD daerah. Itu yang mana Pak? Gimana? Yang ada pemasukan dari PAD-nya daerah. Ya, BUMD ini ketika nanti menguntungkan itu dapat sebagian besar, sebagian sekitar 55% itu sebagai pendapatan asli daerah. Ya, selama ini kita masih fight terkait dengan BPR Anjeladang, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai mengalami keuntungan dan insya Allah sudah bisa mendapatkan laba untuk pendapatan asli daerah. Ini dimaksud seperti itu. Kira-kira berapa Pak persentasenya untuk PAD sendiri dari Perumda sendiri? Oh, bukan persentase ya, lebih tepatnya nominalnya. Ya, saat ini kalau semuanya dari BUMD itu harus melalui audit dari KAP. Jadi nanti kita tunggu angka resminya seperti apa, tapi secara gambaran arus kasnya alhamdulillah sudah mengalami keuntungan. Terus terkait dengan PDAM juga sudah mengalami keuntungannya juga sudah meningkat, dan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan juga terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan nanti dari BUMD. Bisa. Di tengah presiden ini Mas, mungkin ada skala prioritas dari 8 perda tadi. Skala prioritas hampir semuanya prioritas ya terkait dengan perda tersebut. Terkait dengan efisiensi, yang jelas kita paham betul bahwa masyarakat saat ini masih prioritas nomor 1 terkait dengan infrastruktur. Ya, itu masih sangat menjadi prioritas. Kita juga mengalami penurunan anggaran di infrastruktur, tapi itu tidak sebagai alasan ya. Kita berusaha sebaik-baiknya memilah mana yang menjadi prioritas paling utama. Salah satunya beberapa program-program untuk tahun ini, seperti kemarin viral di Sidoarjo terkait dengan Jalan Dimiran, sebenarnya sudah dianggarkan pada tahun lalu. Namun proses pengadaan ini kan masih ada proses ya, karena tidak bisa secepat itu di awal tahun ini. Lalu beberapa seperti Sukomoro, Kecubung itu sudah ada anggarannya di tahun ini. Lalu terkait dengan Ngluyu, Gunung Kulon yang selama ini jadi atensi juga sudah ada di tahun ini. Jadi pemerintah daerah itu tidak mungkin membangun dadakan, pasti sudah direncanakan. Nah, mungkin ada beberapa titik-titik yang ternyata kerusakannya terjadi secara spontan pada tahun ini. Nah, itu nanti menjadi atensi, mudah-mudahan bisa difasilitasi pada saat nanti PAK. Selain itu, agenda rapat juga membahas perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah daerah berharap dengan adanya penyesuaian regulasi serta dukungan dari seluruh pihak, pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran dan akuntabel. DPRD dan pemerintah Kabupaten Nganjuk menargetkan pembahasan 8 raperda ini dapat segera rampung, sehingga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan. 1, 2, 3, 1, 2, 3.